Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nyambang Ayu Ramadhani dengan NIM H052317 dari kelas PGSDC. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, serta cara mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Tujuan dibuatnya video ini yaitu guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang diampu oleh Ibu Evi Sejarawati Amri, SPD MPD. Sebelum itu, mari kita bahas latar belakangnya terlebih dahulu. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta bagaimana kebutuhan lapangan kerja di masa yang akan datang. Dan kurikulum sendiri menjadi pedoman bagi seorang tenaga pendidik untuk memberikan materi dan ilmu yang baik terhadap peserta didiknya. Selain itu, kurikulum juga mempunyai perkembangan, dan itulah yang mengapa menjadikan kurikulum memiliki peran yang sangat penting yang harus dipahami oleh semua tenaga pendidik. Adapun 3 rumusan masalah yang akan dibahas dalam penjelasan kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana sistematika perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Yang kedua, bagaimana cara mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Dan yang ketiga, apa saja komponen yang ada pada kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Terdapat juga tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimanakah perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Yang kedua, untuk memahami bagaimana cara mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui komponen apa saja yang terdapat pada kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Nah, mari kita bahas satu persatu dari kurikulum KTSP, kurikulum 2013, serta kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu kurikulum KTSP. Apa sih kurikulum KTSP itu? Kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan dibuat sebagai hasil dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. KTSP sendiri dimulai dengan memastikan bahwa kurikulum itu dapat diterima dengan baik oleh siswa dalam proses belajar mengajar. Dalam kurikulum ini, proses pembelajaran biasanya terdiri dari 3 langkah utama, yaitu pembukaan, pembentukan kompetensi, dan terakhir, penutup. Kurikulum KTSP ini juga memiliki beberapa tujuan. Tujuan kurikulum KTSP adalah untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, kondisi, potensi, kebutuhan dan permasalahan daerah, serta satuan pendidikan dan peserta didik. KTSP sendiri memiliki tujuan khusus, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum, dan meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan. Kurikulum KTSP sendiri memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kelebihannya yaitu yang pertama, mendorong otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, serta mendorong guru, kepala sekolah, dan manajemen sekolah untuk lebih kreatif. Yang artinya, kurikulum ini mengharapkan pihak-pihak terkait untuk lebih aktif serta kreatif dalam mengembangkan bahan pengajaran yang telah disediakan. Yang kedua yaitu, pihak sekolah dapat menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan siswa, yang artinya siswa tidak harus mempelajari semua mata pelajaran. Dalam kurikulum ini, sekolah dapat memfokuskan satu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kurikulum ini memberikan sekolah kesempatan yang lebih besar untuk menyesuaikan kurikulum mereka dengan kebutuhan, yang artinya kurikulum ini memberikan kebebasan kepada pihak-pihak sekolah untuk mengajarkan materi pembelajaran sesuai dengan lingkungan di sekitar mereka.
Adapun kelemahan dari kurikulum ini yaitu yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang mampu menjabarkan KTSP. Yang kedua, minimnya kualitas sekolah dan guru. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Yang keempat, banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif. Yang kelima, kurangnya pemahaman guru dalam menyusun RPP atau rencana proses pembelajaran. Dan yang terakhir, kegiatan pembelajaran tidak sesuai dengan RPP, yang terkadang masih ada beberapa guru yang melenceng dari RPP yang telah disiapkannya. Nah, kurikulum yang kedua yaitu kurikulum 2013 atau kita menyebutnya dengan K13. Apa sih kurikulum 2013 ini? Kurikulum 2013 mengadopsi pendekatan ilmiah atau scientific approach yang mendorong siswa untuk mengamati, bertanya, menalar, mencoba, dan membentuk jaringan. Kurikulum 2013 dirancang untuk mencakup bidang sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui penilaian proses hasil belajar yang menggunakan penilaian autentik. Dengan kata lain, kurikulum 2013 ini mendorong siswanya untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Terdapat beberapa tujuan diciptakannya atau dikembangkannya kurikulum 2013 ini, yaitu yang pertama, guna mengatasi tantangan global yang terus berkembang dengan menyeimbangkan keterampilan halus dan keras melalui keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Yang kedua, guna meningkatkan dan membentuk sumber daya manusia yang inovatif, produktif, dan kreatif untuk membantu pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, guna meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan menyiapkan administrasi pembelajaran. Yang keempat, untuk meningkatkan fungsi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat secara proporsional dalam penentuan dan pengawasan kualitas kurikulum 2013. Dan yang terakhir, kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan kompetisi yang sehat di antara satuan pendidikan mengenai standar pendidikan yang diharapkan. Selayaknya kurikulum KTSP, kurikulum 2013 juga mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kelebihan dari kurikulum 2013 ini yaitu yang pertama, menggunakan pendekatan kontekstual. Yang kedua, berbasis kompetensi dan karakter, yang kemungkinan besar menjadi dasar untuk membangun kemampuan tambahan setiap peserta didik. Yang ketiga, mempercepat perkembangan bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Yang keempat, kurikulum 2013 menunjukkan tidak adanya perbedaan antara siswa yang tinggal di kota atau di desa. Dan yang kelima, guru bertanggung jawab atas persiapan materi yang akan diajarkan kepada para peserta didiknya. Kelemahan dari kurikulum 2013 ini yaitu yang pertama, rumitnya sistem penilaian kepada para peserta didik. Yang kedua, terlalu sedikit pelatihan serta sosialisasi terhadap tenaga pendidik. Yang ketiga, terlalu sedikit bahan ajar dan referensi lain yang dapat digunakan tenaga pendidik untuk menyampaikan pembelajaran. Yang keempat, minimnya sarana, fasilitas, dan perlengkapan penunjang yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pemerintah yang menganggap semua siswa dan guru memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Selanjutnya adalah belum semua guru memiliki kemampuan dan pemahaman yang diperlukan untuk melaksanakan kurikulum 2013. Berikutnya, kurikulum ini tidak mengimbangi orientasi proses pembelajaran dengan hasilnya. Lalu, banyaknya materi yang harus siswa kuasai yang pada akhirnya, materi yang diberikan oleh pengajar tidak dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Lalu ada panjangnya jam pelajaran membuat siswa terbebani oleh kurikulum ini. Dan yang terakhir, siswa masih terbatas dalam pengetahuan tentang teknologi dan informasi yang diperlukan untuk pembelajaran online. Kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Bagaimana sih sistematika kurikulum ini? Kurikulum merdeka menawarkan berbagai jenis pembelajaran intrakurikuler untuk memaksimalkan tersebar luasnya pendidikan di Indonesia. Pembelajaran intrakurikuler yang beragam dari kurikulum merdeka ini memberikan siswa cukup waktu untuk memahami ide-ide serta memperkuat keterampilan mereka.
Tujuan dibuatnya kurikulum ini guna menyelesaikan masalah ketertinggalan pendidikan yang ada di Indonesia. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan peserta didik dengan cara membuat proses pembelajaran yang relevan dan interaktif. Salah satunya yaitu dengan menugaskan mereka melakukan sebuah proyek, yang mana peserta didik akan menjadi lebih tertarik dengan pembelajaran proyek dan dapat mengembangkan masalah yang berkembang di lingkungan sekitar mereka. Sama halnya seperti dua kurikulum sebelumnya, kurikulum Merdeka juga memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, kurikulum ini lebih sederhana tetapi cukup mendalam dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, kurikulum ini lebih berfokus pada pengetahuan esensial atau pengetahuan dasar dan mengembangkan siswa berdasarkan proses dan tahapan, yang mana kita ketahui masing-masing siswa tidak memiliki kapasitas yang sama dalam hal menerima pembelajaran. Yang ketiga, pembelajarannya lebih menyenangkan, tidak tergesa-gesa, serta pembelajarannya lebih bermakna. Yang keempat, peserta didik memiliki lebih banyak kebebasan, yang mana peserta didik dapat memilih mata pelajaran apa yang mereka minati. Dan yang terakhir, guru dapat mengatur pengajaran berdasarkan jenjang capaian dan perkembangan siswa mereka. Adapun kelemahan dari kurikulum ini yaitu yang pertama, kurikulum Merdeka masih jauh dari kata sempurna dalam hal penerapan, yang mana kita ketahui bersama, masih banyak sekolah-sekolah di Indonesia, atau lebih parahnya sekolah-sekolah di pelosok, yang masih belum menerapkan kurikulum Merdeka. Yang kedua, sistem pendidikan dan pengajaran yang direncanakan belum berhasil sepenuhnya. Dan yang ketiga, sistem yang tidak terstruktur dan kekurangan sumber daya manusia sebagai tenaga pengajarnya. Mari kita melangkah ke topik berikutnya, yaitu bagaimana cara kita untuk mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui, kurikulum merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sehingga memerlukan strategi dalam pengembangannya, agar kurikulum yang dikembangkan benar-benar berkualitas bagi dunia pendidikan. Ada beberapa proses tahapan yang harus dilakukan untuk menyeleksi bahan kurikulum yang akan diajarkan secara formal, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan atau identify your needs. Dalam hal ini, para ahli mengemukakan bahwa kebutuhan merupakan ketidaksesuaian antara kenyataan dan keinginan. Hal ini dapat ditandai dengan kurangnya bahan ajar untuk mencapai tujuan pengajaran. Ada beberapa tahap yang dilakukan oleh tim penyeleksi untuk menyeleksi bahan ajar baru yang akan digunakan pada kurikulum berikutnya. Yang pertama yaitu mendaftar bahan ajar yang digunakan yang dirasa kurang relevan dengan kebutuhan untuk digantikan dengan bahan ajar yang baru. Yang kedua yaitu melakukan penelitian yang bertujuan untuk menyeleksi serta menilai bahan ajar baru yang telah diperoleh, yang harus mencerminkan visi dan misi lembaga pendidikan tersebut. Nah, cara antisipasi yang kedua yaitu mencari dan memperoleh bahan kurikulum atau access to curriculum materials. Dalam proses mencari dan memperoleh bahan kurikulum tersebut, pengembang kurikulum yang dalam hal ini kita sebut sebagai pendidik atau tenaga pendidik harus secara aktif melakukan terobosan-terobosan baru serta terus berinovasi dan terus mencari sampai menemukan bahan ajar yang relevan untuk kebutuhan siswanya masing-masing. Cara antisipasi yang ketiga yaitu analisis bahan atau analyze the materials, merupakan suatu kegiatan yang memisahkan berbagai bahan materi menjadi bagian-bagian kecil yang kemudian diuji tiap bagiannya serta apakah keterkaitan antara satu sama lain atau tidak. Cara antisipasi yang keempat yaitu penilaian bahan kurikulum. Strategi untuk penilaian kurikulum ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memeriksa kelengkapan bahan tersebut serta membaca review kritik atau laporan dari studi evaluasi yang dilakukan
oleh evaluator terhadap bahan yang akan kita pakai dan melakukan tes dengan cara melakukan uji coba di lapangan. Dan cara antisipasi yang terakhir yaitu pembuatan keputusan adopsi bahan. Masalah yang sering timbul adalah apabila para anggota tim penyeleksi bahan tidak mempunyai kesamaan pandangan mengenai bahan mana yang harus diadopsi. Untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Salah satunya yaitu dengan memberikan peringkat pada bahan-bahan yang berbeda, kemudian bahan yang memperoleh rata-rata tertinggi, itulah yang merupakan bahan yang harus disetujui oleh semua tim adopsi, yang selanjutnya diadopsi dan diterapkan dalam proses pendidikan. Mari kita melangkah ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu komponen kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, meliputi beberapa komponen. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, yang terdapat tujuan pendidikan dasar, tujuan pendidikan menengah, serta tujuan menengah kejuruan. Dan yang kedua, struktur dan muatan tingkat satuan pendidikan. Strukturnya terdiri dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Adapun muatan kurikulum KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada suatu pendidikan, meliputi mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan bahan beban ajar, kenaikan kelas, penjuruan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Komponen terakhir dari kurikulum KTSP yaitu kalender pendidikan. Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam standar isi. Yang kedua yaitu komponen kurikulum 2013. Mengutip pada tulisan TB Asep Subhi dalam jurnal yang diketik oleh Ana Nur Hasanah 2021, menjelaskan ada 4 komponen yang terdapat dalam kurikulum 2013, yaitu yang pertama ada tujuan, yang merupakan bagian terpenting dalam sebuah pendidikan. Yang kedua ada materi, yaitu sebuah isi dari pengajaran yang akan didapatkan untuk mencapai tujuan. Isi dari materi tidak hanya sebagai sekumpulan informasi atau pengetahuan saja, tetapi harus mencakup kepada pengetahuan terpilih dan dibutuhkan baik bagi pengetahuan itu sendiri maupun bagi peserta didik. Komponen yang ketiga ada metode, yang merupakan komponen yang sangat krusial dalam kurikulum. Sebab metode ini berhubungan secara langsung dengan implementasi kurikulum. Dan komponen yang terakhir adalah evaluasi, dimaksudkan untuk memeriksa tercapai atau tidaknya tujuan dari pendidikan melalui kurikulum yang sudah dirancang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah komponen kurikulum merdeka. Komponen kurikulum merdeka sendiri terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama ada modul ajar, yang merupakan bentuk perangkat ajar yang harus dipersiapkan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Komponen yang kedua yaitu tujuan pembelajaran, yang dalam hal ini guru juga mulai menemukan ide-ide mengenai apa yang harus diajarkan dalam kegiatan proses pembelajaran dalam suatu fase. Komponen yang ketiga ada alur tujuan pendidik pembelajaran, yang merupakan bentuk perangkat ajar yang harus dipersiapkan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Dan komponen yang terakhir adalah media pembelajaran, yang merupakan alat untuk menunjang pembelajaran di kelas agar siswa mudah memahami suatu pembelajaran yang diberikan oleh setiap gurunya. Itulah tadi
pemaparan materi dengan judul Perubahan Kurikulum KTSP, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka, serta cara mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.